Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Aditya Sistriesita, NIM 12401183151 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Sama seperti gelombang sebelumnya, PPL gelombang 3 kali ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 sehingga mahasiswa diwajibkan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah terjadinya penularan virus. Kegiatan PPL ini saya laksanakan di Koperasi Wanita Sekar Melati yang berlokasi di Dusun Gebang, RT 4, RW 3, Desa Duet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Sejarah berdirinya koperasi ini dimulai pada tahun 2009, yakni pada saat Gubernur Jatim dijabat oleh Bapak Soekarwo. Beliau memiliki program untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada program tersebut, seluruh desa dipersilahkan untuk membuat proposal pengajuan dana hibah dengan syarat membentuk koperasi yang memiliki minimal anggota 20 orang. Setelah proposal mendapatkan persetujuan, Koperasi Wanita Sekar Melati mendapat dana hibah dari Gubernur Jawa Timur sebesar 25 juta rupiah, yang mana dana tersebut digunakan untuk mengembangkan koperasi. Kemudian, pada tahun 2010, koperasi ini mendapat dana hibah yang kedua, yaitu sebesar 25 juta. Jadi, jumlah dana hibah dari Provinsi Jawa Timur tahun 2009 dan 2010 sebesar 50 juta rupiah. Koperasi Wanita Sekar Melati diresmikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan telah memiliki badan hukum. Pada tahun 2010, koperasi ini memiliki jumlah anggota sebanyak 20 orang dan terus bertambah hingga kini. Pada tahun 2021, jumlah anggota menjadi 97 orang. Selain melakukan usaha simpan pinjam, Koperasi Wanita Sekar Melati juga melakukan kegiatan arisan rutin pengurus Kopwan se-Kecamatan Pakel serta bakti sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murati, selaku Ketua Koperasi Wanita Sekar Melati, koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam. Jadi, produk yang dimiliki oleh koperasi wanita ini hanyalah simpanan dan pinjaman saja. Alasan Koperasi Wanita Sekar Melati tidak menambah produk yang dimilikinya adalah karena mahalnya biaya perubahan badan hukum. Sehingga dari awal berdiri hingga sekarang, Koperasi Wanita Sekar Melati hanya berbasis koperasi simpan pinjam saja. Terdapat 3 simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota Koperasi Wanita Sekar Melati, yaitu yang pertama, simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota koperasi pada setiap bulan yang jumlahnya telah ditentukan dalam anggaran. Simpanan wajib Koperasi Wanita Sekar Melati adalah sebesar Rp5.000. Yang kedua adalah simpanan pokok, yang merupakan uang yang wajib dibayar oleh setiap anggota baru yang jumlahnya telah ditentukan dalam anggaran. Simpanan pokok Koperasi Wanita Sekar Melati adalah sebesar Rp20.000. Yang ketiga adalah simpanan sukarela, yaitu simpanan yang tidak wajib dibayarkan oleh anggota koperasi yang mana waktu dan jumlahnya ditentukan oleh anggota itu sendiri. Sedangkan untuk produk pinjaman, Koperasi Wanita Sekar Melati hanya memberikan satu macam pinjaman kredit, yaitu kredit jangka pendek, yang mana kredit tersebut harus lunas dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Volume pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Wanita Sekar Melati minimal sebesar Rp500.000 dan maksimal sebesar Rp3 juta. Pembayaran angsuran kredit dilakukan pada tanggal 5 hingga 10 setiap bulannya selama 10 bulan, serta bunga pinjaman sebesar 1,5% dari besarnya pinjaman tersebut. Setiap lembaga keuangan pastinya memiliki prosedur tersendiri dalam setiap penyaluran kredit, tak terkecuali Koperasi Wanita Sekar Melati. Berikut ini adalah prosedur pemberian kredit Koperasi Wanita Sekar Melati. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan kredit. Proses pengajuan pinjaman di Koperasi Wanita Sekar Melati dapat dilakukan oleh anggota maupun calon anggota koperasi.
Prosedur diawali dengan calon anggota datang ke koperasi ataupun rumah pengurus koperasi dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Persyaratan tersebut antara lain fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, persetujuan ahli waris, dan mengisi formulir. Formulir pengajuan kredit berisi nama lengkap, alamat, nomor HP, jumlah pinjaman, tujuan pengajuan kredit, serta ahli waris. Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok yakni sebesar Rp20.000 dan simpanan wajib sebesar Rp5.000. Kedua yaitu pemeriksaan berkas. Pengurus koperasi wanita Sekar Melati akan memeriksa kelengkapan syarat yang diserahkan peminjam seperti pemeriksaan keabsahan, alamat calon anggota, dan ahli waris. Jika seluruh persyaratan telah lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat, maka calon peminjam hanya tinggal menunggu keputusan selanjutnya, apakah pinjaman akan diterima atau ditolak. Namun, apabila terdapat syarat yang kurang sesuai dengan data yang ada, maka pengajuan pinjaman dapat ditolak atau calon peminjam akan diberi waktu lebih untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian kelayakan kredit. Pada tahap ini, penilaian kelayakan kredit dilakukan untuk memenuhi apakah suatu kredit layak diberikan. Penilaian dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek pasar, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek AMDAL. Prosedur pemberian kredit di Koperasi Wanita Sekar Melati ini juga melakukan tahap penilaian kredit, namun hanya dinilai dari beberapa aspek saja. Hal ini karena calon anggota yang melakukan pengajuan kredit berasal dari UMKM ataupun usaha kecil. Jadi, hanya perlu ditinjau dari aspek pasar dan aspek keuangan serta aspek ekonomi. Yang keempat yaitu wawancara tahap 1. Pada saat calon peminjam datang ke koperasi untuk mengajukan kredit, wawancara tahap 1 juga turut dilakukan. Wawancara tahap 1 ini dilakukan secara singkat karena data calon peminjam telah tertulis di formulir pengajuan. Yang kelima yaitu on the spot atau survei. On the spot atau yang biasa disebut dengan survei ini digunakan untuk melakukan pencocokan keadaan calon peminjam dengan hasil wawancara tahap 1. Pihak Koperasi Wanita Sekar Melati akan melakukan survei usaha calon peminjam yang kemudian akan dicocokkan dengan hasil wawancara 1 dan pengisian formulir yang telah dilakukan calon peminjam. Namun, dikarenakan kebanyakan calon peminjam berasal dari desa Duet sendiri, jadi terkadang kegiatan ini tidak dilakukan karena pengurus koperasi sudah mengetahui keseharian si peminjam. Yang keenam yaitu wawancara tahap 2. Pada tahap ini, wawancara digunakan untuk meninjau langsung objek yang dijadikan jaminan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Koperasi Wanita Sekar Melati tidak melakukan tahap wawancara 2 ini karena kredit yang diberikan koperasi tidak ada persyaratan jaminan. Yang ketujuh yaitu penilaian dan analisis kebutuhan kredit. Tahap ini dilakukan untuk menilai apakah calon peminjam layak diberikan pinjaman. Pengurus Koperasi Wanita Sekar Melati akan berkumpul untuk melakukan penilaian. Sistem penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Misalnya, apabila ada 5 calon peminjam pada bulan yang sama, maka akan dilakukan sistem ranking untuk melihat siapa yang paling membutuhkan dan paling berhak mendapatkan pinjaman. Pinjam yang diprioritaskan adalah yang memiliki usaha yang dinilai dapat berkembang namun kekurangan dana, serta nasabah yang memiliki riwayat bagus dalam mengangsur pinjaman di Koperasi Wanita Sekar Melati. Yang kedelapan yaitu keputusan kredit. Pengurus Koperasi Wanita Sekar Melati akan berunding untuk menentukan keputusan kredit. Volume pinjaman yang diberikan koperasi maksimal sebanyak Rp3 juta. Setelah menimbang berbagai faktor, maka pengurus koperasi akan menentukan jumlah besaran pinjaman, apakah sesuai dengan pengajuan pinjaman maupun lebih kecil dari pengajuan pinjaman. Yang kesembilan adalah penandatanganan akad kredit. Setelah pengajuan kredit disetujui, maka dilakukan penandatanganan akad kredit oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan peminjam.
Yang ke-10 adalah realisasi kredit. Setelah semua dokumen telah ditandatangani, maka dapat dilakukan proses pencairan kredit sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Yang ke-11, penyaluran dan penarikan dana. Penyaluran dana kredit dilakukan oleh Bendahara Koperasi Wanita Sekar Melati langsung kepada peminjam. Mengenai penarikan dana atau angsuran bulanan dilakukan sebanyak 10 kali dengan bunga beserta simpanan wajib sesuai dengan ketentuan di awal pengajuan kredit. Demikianlah pemaparan saya mengenai hasil temuan studi selama saya melaksanakan PPL di Koperasi Wanita Sekar Melati Desa Duet. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.